Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Salia Pedi selaku dosen pengampu mata kuliah PAI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Sena Sawati dengan NIM 2410058. Hari ini saya akan memaparkan dua studi kasus, yakni yang pertama ada studi kasus dari Farhan dan Aisyah. Farhan dan Aisyah adalah pasangan yang berencana untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, namun ada tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi. Tantangan pertama yaitu tantangan yang datang dari orang tua, yakni berupa tekanan dari orang tua untuk melaksanakan pernikahan secara mewah. Lalu tantangan yang kedua juga ada kekhawatiran Aisyah tentang pendidikan. Lalu yang ketiga ada tantangan yang datang dari teman-teman Farhan, yaitu saran untuk menunda pernikahan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Aisyah dan Farhan yang berlandaskan dengan prinsip Islam. Yang pertama, kita bahas dulu tentang tujuan pernikahan. Yang pertama, tujuan pernikahan, tujuan utamanya adalah untuk membentuk ikatan yang sah dan halal antara seorang pria dan wanita dengan dasar cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab yang bertujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ada beberapa tujuan pernikahan dalam Islam, di antaranya itu untuk menjaga kehormatan dan kesucian, dan juga untuk memenuhi fitrah seorang manusia. Karena setiap orang itu berpasangan, kita tercipta di dunia ini harus saja memiliki pasangan, dan itu sudah menjadi fitrah manusia. Lalu yang selanjutnya juga untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang selanjutnya melanjutkan keturunan, lalu untuk meningkatkan ibadah. Itu adalah beberapa tujuan pernikahan dalam Islam. Nah, masuk lagi ke tantangan yang dihadapi oleh Aisyah dan juga Farhan. Yang pertama itu tantangan yang datang dari orang tua. Orang tua Farhan menginginkan pesta besar yang mewah, namun Farhan ingin pernikahan yang sederhana. Nah, dalam prinsip Islam, pesta pernikahan atau walimah harus sederhana, menghindari pemborosan, menjaga kesopanan, serta mengundang tamu dari berbagai kalangan. Niat pernikahan atau walimah adalah untuk syukur, silaturahmi, dan meminta doa kebaikan sambil menghindari hal-hal yang dilarang syariat agar mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan solusi untuk tantangan pertama yang dihadapi Farhan dan Aisyah, yang pertama adalah dengan mengkomunikasikan kepada kedua orang tua Farhan betapa kesederhanaan itu penting dalam Islam. Lalu yang selanjutnya juga bisa mengambil jalan tengah, yaitu dengan mengadakan acara pernikahan yang istimewa namun tetap sederhana sesuai kemampuan finansial. Lalu untuk selanjutnya mengenai tantangan kedua, yaitu tentang kekhawatiran Aisyah tentang pendidikan. Di sana Aisyah khawatir tidak bisa melanjutkan pendidikan setelah menikah. Nah, dalam prinsip Islam, Islam sangat menghargai pendidikan, baik untuk pria maupun wanita. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, solusi yang bisa dilakukan oleh Aisyah dan Farhan, yang pertama adalah diskusikan betapa pentingnya pendidikan dan apakah Farhan setuju untuk Aisyah melanjutkan pendidikan. Buat rencana bersama untuk memastikan keseimbangan antara peran sebagai istri dan juga melanjutkan pendidikan. Lalu tantangan yang ketiga adalah saran dari teman-teman Farhan untuk menunda pernikahan. Teman Farhan menyarankan menunda pernikahan hingga harta lebih banyak. Dalam prinsip Islam, rezeki berasal dari Allah dan pernikahan tidak harus menunggu kaya. Solusi yang bisa ditawarkan, jika sudah merasa mampu untuk membangun rumah tangga, tidak ada alasan untuk menunda pernikahan. Selain solusi untuk tantangan-tantangan tadi, di sini juga saya akan menjelaskan tentang solusi untuk menjalani pernikahan Islami. Yang pertama, menjalani pernikahan tentunya harus sesuai tuntunan agama dan niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, untuk menjalani pernikahan Islami, kita juga harus membangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Bicarakan apa-apa yang perlu dibicarakan
bertahan dan jangan pendam semuanya sendirian. Lalu yang selanjutnya juga harus ada rasa saling menghormati dan menyayangi antar pasangan. Dan tentu saja harus memahami hak dan kewajiban anak istri, anak suami, dan juga sebaliknya. Itu salah satu solusi untuk menjalani pernikahan Islami. Ya, walaupun lebih dari itu tentu saja ada banyak sekali solusi atau tips untuk menjalani pernikahan yang Islami. Dalam sebuah pernikahan yang paling utama pasti tentu saja harus sesuai tuntunan agama, dan tentu saja dibarengi dengan rasa saling menghormati, saling menyayangi, memahami hak dan kewajiban, dan juga komunikasi yang baik antar pasangan. Baik, untuk selanjutnya ada studi kasus 2, yaitu tentang Ustadzah Hasan yang dikenal sebagai guru yang cerdas, namun beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya yang cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Di sini saya akan memberikan beberapa solusi untuk Ustadzah Hasan mengenai prinsip utama pendidik dalam Islam. Yang pertama ada mu'alim atau pengajar, ini mengajarkan ilmu dengan baik dan jelas. Lalu yang kedua ada murabbi, yaitu pendidik akhlak, membina akhlak dan moral yang mulia kepada murid-muridnya. Lalu yang ketiga ada muzakir, yaitu pemberi nasihat, memberikan nasihat dengan penuh hikmah dan kelembutan. Lalu yang terakhir ada mursyid, yaitu pembimbing, yakni menjadi teladan dan pembimbing sesuai dalam hidup mereka. Prinsip dasar pendekatan pendidik Islami yang pertama yaitu berikan kelembutan dan juga rasa kasih sayang saat mengajar, berikan teladan dan tunjukkan rasa kesabaran dan juga sifat kebijaksanaan. Lalu bangun juga rasa hormat dan kepercayaan pada murid-murid. Yang selanjutnya itu memahami karakter siswa dan membentuk akhlak. Dan yang terakhir bisa dengan memberikan motivasi dan apresiasi. Strategi praktis meningkatkan hubungan emosional yang bisa dilakukan oleh Ustadzah Hasan. Yang pertama bisa melakukan dengan cara melakukan pendekatan individual. Pendekatan individual ini bisa dilakukan dengan cara mendekati siswa atau murid-murid. Lalu yang selanjutnya juga bisa menggunakan bahasa yang lembut, memberikan apresiasi dan penghargaan. Dan ada beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan oleh Ustadzah Hasan untuk melakukan pembelajaran secara Islami. Yang pertama bisa dengan memberikan nasihat dan tausiah berupa ceramah dan nasihat-nasihat baik untuk siswa-siswinya. Lalu yang selanjutnya bisa dengan metode kisah inspiratif. Itu ceritakan kisah-kisah inspiratif yang bisa diambil dari kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis. Lalu yang selanjutnya juga bisa menggunakan metode belajar dengan mengaitkan ilmu dan Islam. Maksudnya itu mengaitkan bahwa ilmu matematika, ilmu teknologi dengan mengaitkannya kepada ajaran-ajaran Islam yang tentu saja terkandung dalam Al-Quran. Mengenai Islam rahmatan lil alamin, yang bisa saya pahami dari konsep Islam rahmatan lil alamin adalah Islam hadir sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta, termasuk manusia, hewan, dan lingkungan. Islam mengajarkan keadilan, perdamaian, toleransi, dan menjaga keseimbangan alam. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan semua makhluk, menjaga lingkungan, serta berkontribusi dalam membangun peradaban yang bermanfaat bagi semua. Dengan demikian, Islam menjadikan sumber kebaikan yang universal bukan hanya bagi muslim, tetapi untuk seluruh ciptaan Allah. Syariah. Ekonomi syariah menurut saya adalah sistem yang menekankan keadilan dan transparansi dalam transaksi. Dalam ekonomi syariah, riba atau bunga itu dilarang karena bisa merugikan orang lain. Selain itu, transaksi harus jelas dan adil, tidak ada unsur spekulasi atau perjudian. Salah satu hal yang saya suka adalah prinsip berbagi seperti zakat dan sedekah yang membantu mengurangi kesenjangan sosial. Ekonomi syariah mengajarkan kita untuk mencari keuntungan, tetapi dengan cara halal dan tidak merugikan orang lain. Pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam itu lebih dari sekadar hubungan antar dua orang,
Menurut saya, pernikahan adalah ikatan yang sakral dan penuh tanggung jawab. Dalam Islam, pernikahan itu harus didasari niat untuk hidup bersama dalam keharmonisan, saling menyayangi, dan berusaha membangun keluarga yang baik. Tentu saja ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami dan istri, dan komunikasi serta saling menghargai itu sangat penting. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kehidupan yang penuh cinta dan saling mendukung. Mungkin itu saja jawaban singkat yang saya bisa paparkan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila tutup hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.